Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dalam acara Siraman Rohani Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Saya sebentar mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang tidak perlu iri melihat orang fasik. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini kami bersama-sama kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami untuk kami boleh mengerti dan memahami dan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sampai ayat yang ke-7, Mazmur 37 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan dari Daud. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, janganlah iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti terang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita tidak perlu iri terhadap orang-orang fasik. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan ngomong dalam ayat yang ke-7 tadi, saya akan ulangi. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, seringkali kita merasa tidak nyaman melihat orang-orang yang hidupnya itu begitu jahat, begitu tidak sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai tatanan hidupnya, tidak takut akan Tuhan, hidupnya sembarangan, tetapi hidupnya begitu enak, berhasil dan tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah mengalami kekurangan, sepertinya hidupnya enak saja. Sedangkan kita yang mengikut Tuhan, kadang-kadang kita naik turun dalam hidup kita, jatuh bangun di dalam banyak hal yang kita alami. Kita seakan-akan merasa bahwa kenapa ini seperti terjadi Tuhan. Kadang-kadang kita iri terhadap orang-orang seperti itu, tetapi firman Tuhan menegaskan kepada setiap kita dalam Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ketika kita menghadapi semuanya itu, Tuhan ngomong berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Tuhan. Nantikan dalam hal apa? Nantikan pertolongan Tuhan. Karena orang-orang yang hidupnya sepertinya enak, orang-orang fasik yang sepertinya hidupnya enak, yang hidupnya sembarangan dan tidak pernah mengalami kesusahan, sepertinya hidupnya terus diberkati, itu hanya sementara Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan oleh firman Tuhan sebentar lagi dia akan hilang lenyap dan tidak akan terlihat lagi. Kalau kita melihat hal-hal itu, jangan iri hati Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena firman Tuhan juga ngomong mengapa orang fasik hidupnya yang begitu manjur dan mujur dan tidak bermasalah dan banyak hal yang mereka nikmati begitu luar biasa. Tetapi di dalam Mazmur 37 ayat 8 mengatakan berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi ketika kita melihat semua itu, jangan kita marah. Dikatakan berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Jangan marah, jangan panas hati, dan jangan iri kepada mereka, karena itu akan membawa kejahatan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan sekali-sekali menganggap Tuhan itu tidak adil lalu kita protes kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang dinikmati oleh orang fasik itu sifatnya sementara. Perbuatannya yang fasik akan mendatangkan jerat bagi diri mereka sendiri. Kalau kita melihat dalam ayat 37, pasal 37 ayat 10 dalam Mazmur, dikatakan karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tak perlu marah dan tidak terhadap mereka atau iri hati, tidak perlu marah atau iri hati kepada mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat firman Tuhan dengan jelas-jelas mengingatkan kita bahwa mereka sedikit lagi akan lenyap. Dan kalau kita perhatikan, dikatakan firman Tuhan itu
mereka sudah tidak ada lagi, sudah hilang lenyap. Nah, oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita berhak menikmati berkat-berkat Tuhan asal kita tetap sabar kepada janji Tuhan. Karena Tuhan kan tadi mengatakan bahwa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Biarlah kita menaruh hidup kita, pengharapan kita di hadapan Tuhan, berdiam diri dan tidak marah. Dan kita tetap setia menantikan janji Tuhan, menantikan Dia, menantikan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Jangan engkau marah dan tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Ambil waktu untuk terus berdiam diri, berdoa, semakin setia, semakin tekun di hadapan Tuhan, baca firman Tuhan, dan Dia tepat pada waktunya akan memberkati kita, akan mencurahkan janji-janjinya, mengenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, itu kita dikatakan berhak menikmati janjinya Tuhan dan berkatnya Tuhan, asalkan kita tetap sabar dan berdiam diri menantikan Dia, bukan terus ngomel dan bersungut-sungut, mengeluh, sebab semua itu akan mendatangkan kejahatan dalam kehidupan kita. Tuhan ngomong di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a, segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu, Tuhan itu akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tuhan sudah punya waktu untuk kita. Kapan Tuhan menolong kita, kapan Tuhan memberkati kita, kapan Tuhan memulihkan hidup kita, kapan Tuhan menempatkan kita kepada satu tempat yang lebih tinggi lagi, yang lebih bagus lagi. Semuanya itu ada waktunya, dan firman Tuhan mengatakan semuanya itu Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh iri terhadap orang fasik, tidak boleh marah kepada orang fasik. Kita tetap berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan janji Tuhan, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan memerintahkan kita untuk berhenti marah-marah dan meninggalkan panas hati. Karena kemarahan dan panas hati itu justru akan memunculkan pikiran dan niat yang jahat. Tak perlu merasa iri kepada orang-orang yang berlaku jahat dan curang terhadap kita, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau, dan dia akan hilang. Terus bagaimana seharusnya orang percaya bersikap? Dalam Mazmur 37 ayat 3-5 itu dikatakan bagaimana harusnya orang percaya bersikap dalam menghadapi situasi hidupnya ketika diperlihatkan orang-orang fasik yang sepertinya berhasil. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlaku tetap setia. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, lakukan yang baik dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, setia, berlaku setia. Yang keempat dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Jadi kita tetap mempunyai hati yang gembira, bukan hati yang bersungut-sungut, panas hati dan marah, tetapi hati yang bergembira. Maka Ia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Kenapa Bapak yang kasih Tuhan? Kalau hati kita gembira, kita tetap memandang Tuhan, memandang pertolongan Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya, janjinya dalam kehidupan kita, dan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita marah-marah dan panas hati terus, kita tidak bisa melihat janji Tuhan itu ada dalam hidup kita, nyata dalam hidup kita. Semua yang Tuhan berikan kepada kita sepertinya kurang terus, membuat kita marah terus. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Dan yang kelima, Bapak yang kasih Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Jadi yang percaya kepada Tuhan yang pertama, yang kedua berlaku baik, dan yang ketiga adalah setia, yang keempat bergembira, dan yang kelima adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Ia akan bertindak dalam kehidupanmu. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau itu kita ada dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jalan terbaik mencapai keberhasilan dalam hidup kita itu akan terjadi. Nah, sesulit apapun kita harus tetap setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dalam setiap jerih payah yang kita lakukan itu tidak pernah kembali sia-sia. Tuhan yang akan memperhitungkannya. Kalau kita melihat di dalam Amsal 14 ayat 23 dikatakan, dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dalam Amsal 14:23. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan memiliki pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Jadi Tuhan mengetahui kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan mengetahui segala pergumulan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau kita itu iri hati kepada orang fasik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Tetapi bila kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap berdiam diri di depan Tuhan, kita berserah kepadanya, percaya kepadanya, bahwa Dia akan menyatakan kuasanya, kasihnya, janjinya kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini bila belum menjadi berkat buat saya dan Bapak Ibu sekalian, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap fokus kepada Tuhan dan tidak iri kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang sepertinya mengalami keberhasilan dan mengalami hidup yang luar biasa dalam tanda petik. Tapi sebenarnya yang luar biasa adalah anak-anak Tuhan, adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Bila firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan dan kami tidak mudah mengeluh dan iri hati kepada orang fasik dan protes kepada Tuhan. Tetapi kami boleh kuat di dalam Tuhan dan kami boleh bersama-sama hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali.